Kembali kepada jadwal, sebenarnya hari ini jadwal untuk saya adalah membahas salah sutta. Ini adalah sutta yang juga dipilih oleh Bante Wirasilo sebagai ketua panitia. Dan khotbah ini juga sangat menginspirasi dan sangat berkenaan erat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bante Dhammadhiro tentang kematian. Dan juga dari nama khotbah ini yaitu Sala Sutta, di sini ada istilah sala. Sala itu biasanya diterjemahkan sebagai anak panah, dan memang oleh Sang Buddha sering digunakan dalam khotbah-khotbah lain. Ketika menggunakan istilah sala, memang biasanya berkenaan dengan kesedihan, berkenaan dengan duka, dengan penderitaan. Contohnya adalah dalam Cula Malunkia Sutta, ketika Bante Malunkia Putta menanyakan tentang hal-hal yang bersifat spekulatif, apakah alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas, apakah permanen tidak permanen, apakah jiwa dan raga sama atau berbeda. Nah, Sang Buddha menyampaikan bahwasanya orang demikian itu seperti seseorang yang tertusuk oleh sala, tertusuk oleh anak panah beracun, yang mana dia tertusuk anak panah beracun, kemudian tidak mau dicabut. Ia mengatakan, saya tidak mau dicabut sebelum saya tahu siapa yang memanah saya, dari keluarga mana, dari kasta mana, anak panahnya terbuat dari apa. Artinya sebelum anak panah, sebelum dia mendapatkan jawabannya, ia telah mati duluan. Nah, di sini salah di sini mengacu kepada duka penderitaan. Jadi orang yang sedang didera oleh penderitaan, tetapi dia selalu berspekulasi, selalu membahas sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Nah, sehingga ya alih-alih kemudian dia mencabut penderitaan, tetapi dia hanya berpikir, berpendapat atau berspekulasi terhadap hal-hal yang tidak penting. Nah, ini disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, sementara yang penting tentu adalah 4 kebenaran mulia, 4 kebenaran Arya yang harus dipahami. Nah, kemudian juga Sang Buddha pernah menyampaikan istilah sala juga berkenaan dengan duka, bahwa ketika kita mendapatkan perasaan yang tidak menyenangkan, lihatlah itu seperti sala, lihatlah itu seperti anak panah yang beracun. Ketika merasakan perasaan yang menyenangkan, lihat itu sebagai duka. Dan ketika mengalami perasaan yang bukan menyenangkan, bukan tidak menyenangkan, yang netral, lihat itu sebagai anicca. Jadi ketika duka wedana dilihat sebagai sala, suka wedana sebagai duka, atau kama suka wedana sebagai anicca, yang ujung-ujungnya ketiga perasaan adalah duka pada akhirnya, yaitu penderitaan. Tetapi sala di sini itu diberikan untuk mengacu kepada perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian juga ada istilah salah lain, yang maksudnya dalam konteks lain, bahwa melihat pancakkhanda, misalnya melihat rupakkhanda sebagai apa? Anisato, dukkhato, anattato, sunyato, termasuk salato. Melihat pancakkhanda, melihat apakah jasmani, perasaan dan seterusnya sebagai anicca, sebagai dukkha, sebagai anatta, sebagai sunyata, sebagai sala dan seterusnya. Dan ini juga tentu mengacu kepada yaitu penderitaan, melihat bahwasanya 5 gugusan sebagai penderitaan. Nah, di sini sala, khotbah tentang sala ini adalah khotbah tentang bagaimana seseorang hendaknya mencabut anak panah kesedihan. Jadi karena seseorang ditinggal oleh yang meninggal, ditinggal oleh yang dicintai karena kematian, nah biasanya memunculkan kesedihan. Nah, di sini ya khotbah tentang bagaimana seseorang hendaknya mencabut anak panah kesedihan. Nah, berbeda dari Muni Sutta yang memiliki banyak latar belakang. Nah, dalam sutta ini hanya memiliki 1 latar belakang yang disebutkan secara singkat, yang mana pada zaman Buddha ada seorang perumah tangga yang anak putra satu-satunya meninggal.
Nah, kemudian dia begitu sedih karena putra satu-satunya yang begitu dia harapkan, yang nantinya bisa menjadi tempat bernaung, ya, tetapi kemudian meninggal. Ia bersedih sekali, dan karena dia adalah seorang upasaka yang punya sada terhadap Buddha Dhamma Sangha, maka ia mendatangi Sang Buddha, menceritakan tentang peristiwa yang dia alami, dan Sang Buddha memberikan khotbah ini yang dikenal sebagai Salasutta. Nah, di dalam khotbah ini secara umum adalah tentang bagaimana bahwa kematian itu terjadi secara wajar terhadap siapapun, dan kesedihan yang muncul karena kematian dari anggota keluarga yang dicintai adalah sebuah kesia-siaan, nirata, atau sebuah upaya yang tiada guna. Maka secara singkat bahwasanya seseorang hendaknya tidak terbawa, tidak terseret oleh kesedihan, dan harus mencabut anak panah kesedihan. Nah, di sini dalam syair pertama Sang Buddha menyampaikan tak terlihat dan tak diketahui. Jadi animitang, ananyatang. Jadi animitang ini kadang saya terjemahkan sendiri Banti, soalnya kadang saya tidak setuju dengan terjemahan yang ada. Animitang tak terlihat, tak tertanda. Ananyatang tidak diketahui. Macanang ida jiwitang, kehidupan atau usia kehidupan makhluk-makhluk yang ada di sini. Maca itu mengacu kepada makhluk mortal. Jadi makhluk yang pasti mengalami kematian. Ya? Ya. Ya, makhluk fana, betul. Makhluk fana. Ya, makhluk fana di sini. Sulit kasira dan singkat parita. Tansa dukena sangyuta, serta terikat oleh penderitaan, diikat oleh penderitaan. Nah, dalam syair pertama Sang Buddha menyampaikan, menunjukkan kepada kita bahwa makhluk-makhluk yang ada di sini, kita sebagai manusia utamanya, itu memiliki usia yang sangat singkat dan hidup dengan berbagai macam kesulitan, dan tidak terlihat dan tidak diketahui kapan akan meninggal. Nah, di sini kenapa dikatakan bahwa kehidupan manusia, usia kehidupan manusia itu tidak terlihat dan tidak diketahui? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, dan tidak ada tanda-tanda yang pasti kapan kita akan meninggal. Orang mungkin mengatakan bahwasanya ketika kita sudah menjadi tua, ketika kita menjadi sakit, maka itu adalah tanda-tanda kita akan meninggal. Akan tetapi ternyata itu pun juga bukan menjadi penentu, karena kapan saja kematian bisa terjadi. Orang yang tadinya kelihatan sehat, tiba-tiba meninggal. Orang yang tadinya sehat tiba-tiba ketabrak mobil misalnya. Nah, setiap saat itu bisa meninggal. Maka kemudian dikatakan animitang ananyatang. Usia kehidupan manusia itu tidak bisa terlihat, tidak bisa tertandai, dan tidak bisa diketahui kapan akan berakhir. Dan usia kehidupan makhluk-makhluk ini yang fana ini, manusia ini adalah sulit. Nah, di dalam kitab pengulas, kenapa dikatakan sulit? Kasira, sulit. Disebabkan karena kehidupan kita itu ditopang oleh banyak hal. Kalau salah satu penopangnya saja itu tidak ada, maka kematian bisa terjadi. Ditopang oleh apa? Contohnya ditopang oleh makanan. Kita bisa bertahan karena ada makanan. Tapi tidak hanya makanan saja, kita ditopang pula oleh nafas kita. Kemudian kita ditopang oleh 4 unsur kita. Kalau salah satu saja itu tidak ada, kematian terjadi. Walaupun kita masih punya 4 unsur jasmani, kita masih punya makanan, kalau kemudian nafasnya hilang, kita mati. Walaupun kita masih ada nafas, kemudian ada 4 unsur, tapi kalau kemudian kita tidak ditopang oleh makanan, kita pun juga mati. Kalaupun kemudian kita katakan punya 4 unsur, maka Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa manusia ini itu seperti 4 ekor ular berbisa, seperti orang yang merawat 4 ekor ular berbisa. Ya, ada khutbahnya kan, Asi Wiso Pamasuta. Ya, kalau tidak salah.
tentang 4 ekor ular berbisa, yang mana walaupun 4 ekor ular berbisa ini sudah dirawat dengan baik, sudah dipelihara dengan baik, suatu saat satu di antara mereka itu pasti akan ada yang marah. Dan ketika marah, namanya ular berbisa tidak peduli terhadap orang yang merawatnya, pasti dipatuk dan menimbulkan sakit bahkan kematian. Dan ternyata 4 ekor ular berbisa adalah 4 unsur jasmani kita. Kita telah merawat jasmani kita dengan baik, memberikan makan setiap hari, memandikan setiap hari, memberikan istirahat setiap hari, kadang juga diberi untuk exercise, untuk olahraga. Tapi walaupun sudah dirawat dengan baik, suatu saat cepat atau lambat salah satu, bahkan bisa 2, bisa 3, itu akan marah. Artinya mungkin unsur jasmani kita, unsur padatnya, unsur tanahnya, kemudian naik pohon kelapa jatuh, mati kan. Atau misalnya ya, darah kita atau unsur airnya terkontaminasi dengan berbagai macam yang berlebihan. Nah, katakan kolesterol berlebihan, ya kan? Atau misalnya gula berlebihan, diabetes, menimbulkan kematian. Unsur anginnya juga sama. Kalau kemudian tidak bernafas, menimbulkan kematian. Satu saja itu tidak sesuai, maka bisa menimbulkan kematian, satu saja. Nah, padahal kehidupan kita ini ditopang oleh banyak hal, dan kalau salah satu saja tidak sesuai, itu menimbulkan kematian. Itulah kenapa dikatakan kehidupan atau usia kehidupan makhluk-makhluk ini sangat sulit karena harus ditopang oleh banyak hal. Satu saja itu bermasalah, maka menimbulkan kematian. Nah, kemudian kenapa dikatakan sebagai singkat? Apalagi kita sebagai manusia, kehidupan kita itu sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan ketika terlahir di alam dewa. Kita itu sangat singkat. Maka ada satu khotbah lain bernama Araka Sutta. Nah, di dalam khotbah ini Sang Buddha menyampaikan bahwa pada zaman dahulu ada seorang pertapa bernama Araka. Nah, Araka ini punya banyak murid, dan ia selalu memberikan nasihat kepada murid-muridnya bahwa kehidupan manusia itu sulit dan sangat singkat. Siapapun yang dilahirkan pasti berakhir dengan kematian. Maka segera praktikkan hal-hal yang baik dan praktikkan kehidupan yang luhur. Nah, jadi nasihatnya selalu demikian, memberikan berbagai macam perumpamaan bahwa kehidupan manusia itu seperti embun di pagi hari, begitu muncul terkena panas kemudian lenyap. Bahwa kehidupan manusia itu seperti goresan air, ketika air digores itu begitu cepatnya kemudian lenyap. Bahwa kehidupan manusia itu seperti air yang turun dari gunung dengan cepatnya dan tidak pernah berhenti, walau hanya sekejap, tidak pernah berhenti. Kehidupan manusia itu seperti sapi yang setiap langkahnya itu menuju tempat, sapi yang digiring ke tempat penjagalan. Setiap langkahnya itu menuju tempat penjagalan. Bahwa kehidupan manusia itu seperti ketika ada besi panas yang sudah dikatakan dijemur seharian di tempat yang panas, kemudian ada sepotong daging kecil diletakkan di besi tersebut, dengan sangat cepatnya itu hilang. Bagaimana pertapa Araka ini menasihati para siswanya bahwa kehidupan manusia itu sangat singkat. Dan yang menarik adalah Sang Buddha menyampaikan pada waktu itu kehidupan rata-rata manusia pada zaman petapa Araka ini ternyata 60.000 tahun. Dengan rata-rata kehidupan manusia 60.000 tahun masih dikatakan sangat singkat. Nah, sekarang kita berapa tahun? Pada zaman Sang Buddha menyampaikan rata-rata pada waktu itu umur manusia adalah 100 tahun. Kemudian dihitung oleh Sang Buddha, dalam 100 tahun berapa sih kita bisa hidup? Kalau di India ada 3 musim. Musim panas, musim dingin, musim
hujan. Setiap 4 bulan sekali bergantian musim. Nah, kalau 100 tahun itu hanya melewati 300 musim. Umur manusia itu hanya 300 musim. Kalau tinggalnya di India. Kalau umurnya 100 tahun. Kalau sekarang umurnya 80 tahun, mungkin rata-rata manusia 80 tahun. Maka Bante Jamai itu luar biasa loh. Ya luar biasa. Itu cuman berapa? Kita kalau 80 tahun bisa hidup, bisa 80 tahun saja. Sekarang banyak orang 50 tahun, 60 tahun sudah pada meninggal. Kalau kita umurnya 80 tahun, atau sekarang kita yang sudah umur 50, umurnya 80 tahun, tinggal 30 tahun, tinggal dihitung saja. 30 tahun, hanya tinggal berapa musim saja. Kalau Indonesia hanya 2 musim, berarti tinggal 60 musim saja. Padahal setiap musimnya itu cepat sekali itu. Setiap musimnya sangat cepat. Tahu-tahu sudah musim panas, tahu-tahu sudah musim hujan, tahu-tahu sudah 60 musim, tahu-tahu sudah mati. Sangat cepat sebenarnya. Nah, dan itu terjadi, tetapi ya karena memang ya, pikiran yang dikuasai oleh kesenangan indera biasanya sangat sulit untuk berpikir demikian. Makanya seperti dari awal mengenai Abinha Pasawikana Padang itu sangat luar biasa karena mengingatkan kita bahwa kita itu ya pasti mengalami kematian. Kehidupan kita itu sangat singkat, tinggal berapa musim saja, tinggal berapa bulan saja. Kalau dihitung 80 tahun, kalau dihitung harinya, berapa hari kita hidup? Itu hanya 29.200 hari. Padahal setiap harinya dilewati, cepat sekali. Dan itu hanya 29.200 hari. Kalau 80 tahun, nah sekarang tinggal misalnya 30 tahun, tinggal 20 tahun, tinggal berapa hari lagi kita meninggal. Sangat singkat. Dan karena singkatnya kematian inilah, tentu dalam khutbah ini Sang Buddha tidak mengharapkan untuk supaya kita takut dengan kematian dalam konteks takut kemudian kita menjadi ketakutan yang tanpa ada kebijaksanaan, tetapi bagaimana kita memunculkan sang wega, memunculkan ketergugahan batin bahwa karena hidup kita sulit, mudah mengalami kematian, dan hidup kita sangat singkat dan diikat oleh banyak penderitaan yang harus dialami, maka kita hendaknya tergugah sebagai seorang katakan yang mengikuti ajaran Buddha, tergugah untuk mempraktikkan dhamma. Itulah kenapa kemudian muncul berbagai macam sutta seperti Abinha Paca Vekitabaddhana Sutta, kemudian juga khutbah tentang Marananusati, ya, Padhama Marananusati Sutta, Dutiya Marananusati Sutta. Itu ada supaya kita itu tergugah batinnya untuk bagaimana menggunakan perenungan kematian agar kita tergugah untuk segera terbebas dari pengotor batin. Maka ada khutbah lain namanya Padhama Marananusati Sutta. Di sana Sang Buddha menyampaikan tentang Maranasati. Jadi perhatian terhadap marana atau pengingatan terhadap ya kematian yang terjadi kepada kita. Bagaimana kita mengembangkan itu? Nah, ditanya kepada para siswa beliau, ada yang mengatakan begini, saya mengembangkan Maranasati dengan cara bahwa bagaimana seandainya hidup saya itu tinggal 1 hari 1 malam. Nah, dengan mengembangkan demikian pengingatan terhadap kematian yang seakan-akan hidupnya tinggal 1 hari 1 malam, muncullah ketergugahan batin. Tergugah batinnya untuk segera mengakhiri penderitaan. Artinya segera mempraktikkan dhamma dengan lebih baik. Kemudian Bante lain mengatakan, saya mempraktikkan Maranasati dengan berpikir bagaimana seandainya hidup saya itu tinggal 1 hari saja. Kemudian tergugah batinnya untuk segera mengakhiri duka. Kemudian Bante lain mengatakan, bagaimana seandainya saya hidupnya tinggal separuh hari saja. Kemudian tergugah batinnya. Kemudian mengatakan lagi, ada Bante lain mengatakan, bagaimana seandainya saya hidupnya tinggal dalam jangka waktu ketika makan saja. Kita makan berapa lama tadi?
nggak sampai 1 jam. Artinya hidup saya itu hanya 1 jam lagi. Maka tergugah batinnya. Kemudian bante lain mengatakan, bagaimana seandainya kalau saya hidupnya itu hanya tinggal 5 suapan lagi ketika makan? Berapa kali, berapa menit 5 suapan itu? Kecuali kalau meditasi vipassana ya, yang kalau menyuap harus berapa? 32 apa suapan gitu ya kalau di PDA gitu ya. Nah, berapa lama? Kemudian ada mengatakan, oh saya bante mengembangkan maranasati dengan merenungkan bagaimana kalau saya hidupnya tinggal 1 suapan saja. Kemudian yang lainnya ada mengatakan, saya mengembangkan maranasati dengan cara berpikir bagaimana kalau saya hidupnya itu hanya 1 tarikan nafas atau keluarnya nafas. Nah, berkenaan dengan hal ini, padahal kalau kita perhatikan semuanya itu baik. Akan tetapi Sang Buddha mengatakan, bagi seseorang yang berpikir bagaimana seandainya hidup saya itu hanya tinggal 1 hari 1 malam, sampai yang berpikir bagaimana hidup saya itu seandainya hanya tinggal 5 suapan makanan, itu dikatakan orang yang lengah, orang yang masih lengah, masih pamada. Hanya ketika perenungan itu dimunculkan, bagaimana seandainya hidup saya itu tinggal 1 suapan atau tinggal 1 tarikan nafas atau keluarnya nafas, itu dikatakan sebagai orang yang tidak lengah. Ini juga menjadi perhatian untuk kita semua. Pernah tidak kita merenungkan demikian, betapa hidup kita itu sesungguhnya kapan saja, setiap saat, setiap waktu itu bisa mengalami kematian. Dan idealnya yang Sang Buddha sampaikan ketika orang demikian adalah orang yang memiliki apamada, yang memiliki kewaspadaan, ketidaklengahan, maka betul-betul merenungkan kematian seakan-akan bahwa hidupnya itu tinggal 1 tarikan keluar atau masuknya nafas, atau tinggal 1 suapan makan. Itu baru dikatakan sebagai orang yang apamada, orang yang tidak lengah. Ini perenungan maranasati atau pengingatan terhadap kematian yang bisa terjadi kapan saja pada kita. Dan kemudian juga dalam khotbah yang lain juga disampaikan oleh Sang Buddha pentingnya untuk mengingat bahwa kematian bisa terjadi kapan saja. Sebagai contoh, beliau menyampaikan ketika sudah mulai menjelang malam, nah, seorang biku yang baik adalah berpikir bahwa dalam malam ini kematian bisa terjadi pada saya, dan kematian bisa terjadi disebabkan oleh banyak hal. Bisa karena digigit oleh ular, bisa karena digigit oleh binatang berbisa lainnya, bisa karena kecelakaan, bisa karena sakit yang tiba-tiba sakit perut kita nggak tahu, atau tiba-tiba sakit yang mendadak kita tidak tahu. Dan merenungkan bahwa malam ini kematian bisa terjadi pada saya dengan berbagai macam cara. Setelah merenungkan demikian, tidak berhenti, tetapi kemudian kembali merenungkan, memeriksa batinnya. Ada tidak kotoran batin yang masih menguasai batinnya? Ada tidak? Dan ketika masih ada, harus diperjuangkan untuk dilenyapkan. Tapi ketika dikatakan tidak ada, tetap bermeditasi dengan piti dan suka, piti dan pamoja. Jadi dengan kegembiraan, karena melihat batinnya tidak dikuasai oleh kotoran batin. Tetapi ketika masih dikuasai kotoran batin, itu harus berjuang, karena kematian bisa terjadi malam ini. Dan ketika keesokan paginya bangun tidur, juga harus ada perenungan bahwasanya hari ini kematian bisa terjadi kapan saja pada saya. Maka memeriksa batinnya, ada tidak hal-hal yang masih harus ditinggalkan, yang masih harus dilenyapkan. Ketika masih ada, berjuang untuk
melenyapkan kotoran-kotoran batin yang memang masih menguasai. Nah, seperti ini yang dikatakan sebagai maranasati atau marananusati. Jadi pengingatan terhadap kematian yang pasti terjadi pada kita kapan saja. Dan tujuannya adalah untuk memunculkan ketergugahan batin agar ya termotivasi, tergugah untuk berjuang melenyapkan kotoran batin. Nah, maka sebenarnya salasutta ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan kita sebagai manusia itu sangat sulit, sangat singkat, diikat oleh banyak penderitaan, adalah untuk memunculkan sang wega, ketergugahan batin bahwa kita sebelum kematian terjadi berjuang untuk bisa terbebaskan. Dan bahkan perjuangannya adalah bukan sekedar mungkin kalau sekarang kan, kalau tadi kan hanya perkiraannya kan mengatakan kalau misalnya hidupnya 80 tahun sekarang sudah 50 tahun berarti tinggal 30 tahun. Itu orang apa mada? Sebenarnya orang yang masih lengah, karena masih berpikir masih 30 tahun kan, masih berpikir masih 10 tahun, masih 20 tahun. Itu apa mada? Bahkan ketika berpikir bahwa kematian terjadi tinggal 5 suapan makan saja, itu masih dikatakan sebagai pamada, maksudnya bukan apa mada, sebagai yang lengah. Apalagi yang berpikir masih hidup 1 tahun lagi, masih hidup 2 tahun lagi, masih hidup 30 tahun lagi. Itu adalah orang yang lengah. Maka idealnya dengan kita membaca salasutta adalah bagaimana kita merenungkan kematian, bahwa kematian bisa terjadi kapan saja. Maka memeriksa batinnya, melihat ke dalam batinnya apakah ada pengotor batin atau tidak. Dan ketika ada, ya berjuang untuk melenyapkan. Dan apakah kualitas batin, nilai-nilai luhur yang baik itu ada atau tidak. Ketika ada, dikembangkan. Ketika belum ada, diupayakan untuk dimunculkan. Itu adalah maksud dari kita merenungkan kematian, kehidupan kita yang begitu singkat. Nah, sebenarnya untuk syair-syair selanjutnya ini juga sebenarnya mengacu kepada penegasan kembali tentang kehidupan kita yang pasti berakhir dengan kematian. Maka di sini Sang Buddha menyampaikan dalam syair yang kedua bahwa tidak ada cara bagi mereka yang lahir. Jadi nahiso upakamu ati ye nak jata, tidak ada cara bagi mereka yang lahir nak miare, tidak akan mati, tidak mengalami kematian. Jadi siapapun yang dilahirkan pasti berakhir dengan kematian. Tidak bisa, mau dia orang yang bodoh, orang yang bijaksana, bahkan orang yang mungkin dikatakan sebagai orang yang bisa menghidupkan orang yang mati pun pasti juga mati, ternyata mati juga. Maka tidak ada orang yang dilahirkan kemudian tidak mati, pasti mengalami kematian. Dan saat usia tua tercapai, kematian pun juga menyusul. Nah, bahkan tidak hanya usia tua, bahkan kapanpun kematian itu bisa terjadi. Nah, ewang dhamma hippanino, demikianlah sifat sewajarnya makhluk hidup. Artinya sudah menjadi sifat yang wajar bahwa setiap kelahiran, setiap makhluk yang lahir pasti mengalami kematian dan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Bahkan Sang Buddha sebagai manusia yang agung, manusia yang kuat pun juga mengalami kematian. Apalagi kita pasti mengalami kematian kapanpun. Dan bahkan Sang Buddha memberikan perumpamaan untuk memberikan sang wega kepada kita, sebagaimana buah yang matang selalu dalam bahaya jatuh, demikian pula makhluk-makhluk yang telah lahir selalu dalam bahaya kematian. Nah, jadi setiap buah yang sudah matang, yang sudah kuning pasti akan mengalami kejatuhan, pasti akan jatuh. Jadi ada bahaya untuk jatuh, ada ketakutan untuk jatuh. Nah, demikian pula setiap makhluk-makhluk yang dilahirkan itu pasti selalu dalam bahaya kematian, pasti akan mengalami kematian. Nah, kalau dalam hal ini memang ada dua hal. Ketika orang itu melihat kematian, bagi orang pada umumnya yang sudah mulai mengerti dhamma, ia akan berjuang untuk melakukan kebaikan. Tetapi bagi orang yang lebih mengerti, tidak berjuang untuk sekedar melakukan punya, tetapi berjuang untuk melenyapkan pengotor batin. Ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada seorang dewa.
Jadi dalam salah satu khutbah di dalam Niyati Sutta dalam Sangyutta Nikaya, ada seorang dewa datang pada Sang Buddha dan menyampaikan bahwa kehidupan manusia itu sangat singkat dan tidak ada pelindung bagi mereka yang dilahirkan, pasti mengalami kematian. Ketika usia tua tiba, pasti mengalami kematian. Maka melihat bahaya dari kematian, marani bahayang pikamano, jadi melihat bahaya kematian, maka seseorang hendaknya mengumpulkan kebajikan. Tetapi Sang Buddha menjawab dengan cara yang berbeda. Diawali dengan pernyataan yang sama, bahwa kehidupan manusia itu sangat singkat. Tidak ada perlindungan bagi orang yang telah dilahirkan, yang telah tua, artinya pasti mengalami kematian. Dan setelah melihat bahaya di dalam kematian, atau melihat ketakutan di dalam kematian, maka seseorang hendaknya lokamisang pajahi, harus menghancurkan lokamisa. Lokamisa ini walaupun dari kata loka amisa atau katakan hal-hal yang bersifat duniawi, ini mengacu kepada kotoran batin, harus menghancurkan kotoran batin. Ini bedanya. Kalau umat masyarakat pada umumnya biasanya kematian bisa terjadi, maka kita harus banyak melakukan kebaikan untuk supaya apa? Terlahir di alam yang lebih baik, di alam surga. Tapi di dalam praktik dhamma, apalagi sebagai seorang biku, kenapa dalam khutbah lain dikatakan seorang biku yang bertujuan untuk terlahir di alam surga itu memalukan? Karena memang tujuannya adalah untuk bisa terbebaskan. Melihat kematian yang pasti datang, maka seseorang hendaknya berjuang untuk melenyapkan kotoran batin, pengkotor batin, untuk bisa terbebaskan. Nah, jadi melihat bahaya atau ketakutan di dalam kematian, maka seseorang hendaknya berjuang untuk bisa terbebaskan. Ini dalam konteks yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan juga perumpamaan yang lain, Sang Buddha juga menyampaikan bahwa kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk, itu juga seperti pot yang terbuat dari tanah liat yang dibuat oleh seorang pembuat tembikar, kumbhakara, yang mana setiap pot yang terbuat dari tanah liat pasti berakhir dengan pecah. Demikian pula kehidupan manusia yang pasti berakhir dengan kematian. Jadi tidak ada yang namanya pot yang tidak berakhir dengan pecah, pasti pecah. Cepat atau lambat pasti pecah. Manusia juga sama. Kalaupun seandainya harus terlahir atau hidup sampai ribuan tahun, ratusan ribu tahun, tetap saja berakhir dengan kematian. Tidak hanya manusia, bahkan makhluk dewa sekalipun juga sama, berakhir dengan kematian. Maka baik yang muda maupun yang tua, yang bodoh ataupun yang bijaksana, semua tunduk pada kekuasaan kematian. Semua mengarah pada kematian. Sabe macu wasang yanti, semua tunduk pada kekuasaan kematian, dan semua pasti mengarah pada kematian. Jadi tidak hanya yang tua saja, yang muda juga sama. Tidak hanya yang bijak, yang bodoh saja, yang bijaksana juga sama. Pasti akan mengarah pada kematian. Dan ini sebagai yaitu nasihat, ketika mereka yang didera oleh kematian pergi menuju dunia berikutnya, seorang ayah tidak dapat melindungi anaknya agar tidak mati, dan kerabat pun juga tidak bisa menyelamatkan keluarganya agar tidak mati. Tidak bisa. Tidak ada satu pun yang bisa membuat orang lain tetap hidup, tapi semuanya pasti mengalami kematian. Lihatlah, sementara kerabat menyaksikan sambil meratap, manusia ini dibawa satu persatu seperti sapi menuju penjagalan. Jadi setiap langkah kakinya pasti menuju kepada kematian. Ada yang mengatakan, kalau nggak salah itu di dalam proverb Chinese, kalau umurnya sudah 40, itu ibaratnya sudah satu langkah, tinggal satu langkah lagi pasti berakhir dengan kematian. Nah, kalau sudah 40 lebih berarti satu langkah lebih sedikit. Nah, seperti sapi yang menuju tempat penjagalan pasti mengalami kematian. Demikianlah dunia dilanda usia tua dan kematian. Karena itulah para bijaksanawan tidak bersedih setelah memahami kerja alam ini. Loka pariyaya yang terkadang
terjemahkan sebagai hukum alam, tapi saya terjemahkan kerja alam, cara kerja, maksudnya cara kerja alam. Artinya sudah sewajarnya bahwasanya memang setiap manusia, setiap makhluk itu akan mengalami kematian. Karena itu adalah sesuatu yang wajar, jadi kesedihan itu tidak berguna. Katakan merespon dengan kesedihan tidak berguna. Alih-alih bersedih, seseorang harus berupaya berjuang untuk bagaimana terbebaskan dari kelahiran dan juga kematian. Nah, saya kira karena waktunya sudah 10.50 tepat dan bisa dibaca sendiri, ada 20 syair, isinya sebenarnya adalah motivasi untuk kita melihat realitas kematian, bahwa itu adalah wajar, tapi kesedihan bukan cara untuk mengatasinya. Alih-alih kesedihan kita memunculkan sang vega, ketergugahan batin untuk bagaimana bisa terbebaskan dari kelahiran, usia tua, dan kematian. Nomor 10. Jika seseorang yang bingung dengan meratap dan menyakiti dirinya sendiri dapat mengambil sesuatu hal yang bermanfaat, maka ia yang bijaksana juga akan melakukannya. Artinya kalau memang dengan cara meratap, orang yang bingung adalah orang yang bodoh, ya, dengan cara meratap, jadi samulho, ya, orang yang bingung, orang yang bodoh. Dengan cara meratap, parik dewaya mano, dengan cara menyakiti dirinya, hingsa atanang, itu dapat mengambil sesuatu yang bermanfaat. Ya, kinci datang, sesuatu yang bermanfaat, maka orang bijaksana juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi karena tidak bermanfaat, maka seorang yang bijak tidak akan bersedih, meratap, apalagi menyakiti dirinya. Maksudnya demikian. Ya, saya kira cukup, bisa dibaca sendiri. Terima kasih, khotbah yang sangat memotivasi bagi kita dan bisa menjadi acuan bagi kita untuk mengingat kematian, untuk memunculkan sang vega. Terima kasih. Satu.